Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Sofwan Johari dalam video pendek seputar fikih bisnis, ekonomi, dan keuangan syariah. Untuk kesempatan kali ini, insya Allah materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai jual beli air. Ya, jual beli air. Loh, ada apa ini? Kok temanya cuma jual beli air? Kayaknya sederhana banget. Oh, ini tema yang sederhana, tapi insya Allah tidak sederhana ya. Baik, kenapa tema ini saya anggap penting sehingga saya buat video ini? Karena ada hadis ya, ada hadis yang kalau kita lihat sebenarnya itu isinya adalah melarang kita untuk menjual belikan air. Dan saya pernah waktu itu di televisi begitu ya, ada salah seorang tokoh yang membahas tentang ini, bahwasanya menjual beli air itu nggak boleh. Itu ternyata heboh juga, rame juga itu kan. Karena yang berbicara seorang tokoh ya pada waktu itu ya. Jadi ini hadisnya. Ini ya, saya baca dari awal aja deh, dari hadis Sunan Ibnu Majah. An Amr ibn Dinar, an Abil Minhal, sami'tu Iyas ibn Abdul Muzani. Wa ra'ana yabi'una al-ma' faqala la tabi'ul ma'. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubah. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang menceritakan bahwa Iyas bin Abdul Muzani ketika melihat orang-orang itu menjual air, maka beliau berkata, la tabi'ul ma, janganlah kalian menjual air. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya mendengarkan Rasulullah bersabda, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yuba, ya, bahwasanya air itu dilarang untuk dijual, ya, tidak bersabda ya. Jadi ini kata Iyas bin Abdul Muzani, dia menceritakan bahwa Rasulullah itu melarang kita menjual belikan air. Nah, tapi faktanya zaman sekarang kalau bicara zaman sekarang, siapa sih yang tidak pernah menjual atau tidak pernah membeli air? Sekarang hampir semua orang ya melakukan transaksi jual beli air. Padahal hadisnya jelas loh itu ya. Hadisnya jelas itu ada jual beli air itu dilarang gitu di dalam hadis tadi. Nah, kira-kira ya sebelum saya jelaskan tentang pendapat ulama, memang di dalam memahami hadis itu kita perlu ya satu mensinergikan antara semua hadis yang ada. Al-jam'u bainal ahadits. Jadi jangan hanya memahami hadis sepotong atau hadis satu tanpa melihat kepada hadis-hadis yang lain. Ya. Yang kedua, meskipun hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, perlu diketahui pula bahwa hadis itu walaupun tidak sahih, itu tetap bisa dipakai ya, khususnya hadis hasan. Sahih, hasan, dan dhaif ini kan hanya grade derajat hadis yang dibuat oleh para ulama ahli hadis. Kira-kira kalau bahasa sederhana saya, kalau sahih itu nilainya A, kalau hasan itu nilainya B, kalau dhaif itu nilainya C. Nah, masyarakat itu sering, asal hadisnya ini tidak sahih, udah dianggap dhaif, nggak boleh dipakai saja. Nggak begitu juga, ini perlu juga diketahui tentang hadis. Ya. Nah, sekarang sebenarnya gimana sih pendapat ulama tentang jual beli air itu bagaimana? Begitu. Faktanya gimana tentang jual beli air? Sekarang kita lihat ya. Tentang jual beli air ini, ada dua pendapat nih, ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat jumhurul ulama. Mayoritas ulama menyatakan bahwa menjual belikan air itu sebenarnya boleh. Asal air yang dijual belikan itu adalah air yang menjadi milik pribadi. Seperti apa? Air yang kita ambil dari sumur. Ya. Kemudian air dari sumur kita masukkan ke dalam kemasan. Nah, air dalam kemasan itu boleh diperjualbelikan. Ini menurut jumhurul ulama. Lah, tapi kenapa ada hadis yang tadi? Lalu bagaimana dalilnya jumhur ulama yang menyatakan bahwa air diperjualbelikan itu boleh dan menafsirkan hadis yang tadi bagaimana? Nah, ini saya tunjukkan bahwa yang pertama, dalilnya jumhur itu adalah tindakan Utsman bin Affan membeli sumur rumah, bukan rumah bahasa Indonesia, bi'ru rumah ya.
Kan dulu pernah tuh Rasulullah menawarkan, ya, maaf kalau bahasanya saya sederhanakan, menawarkan surga. Ini yang bisa membeli sumur ini kemudian untuk kemaslahatan umat Islam, insya Allah surga baginya. Maka oleh Utsman bin Affan sumur itu dibeli kemudian diwakafkan untuk umat Islam. Tadinya sumur ini menjadi milik orang Yahudi, miliknya orang Yahudi dibeli oleh Utsman bin Affan kemudian diwakafkan. Nah, tindakan Utsman membeli sumur dari orang Yahudi ini menunjukkan bahwa menjual belikan air itu boleh gitu. Lalu bagaimana dengan hadis yang tadi? Hadis yang tadi itu perlu penjelasan, ya. Penjelasan bahwa yang dimaksud dalam hadis tadi, ya, yang dimaksud dalam hadis ini tadi, eh, air yang dilarang untuk diperjualbelikan itu adalah air yang masih berada di tempat umum. Tidak semua air itu dilarang untuk diperjualbelikan, begitu ya. Air yang masih di tempat umum maksudnya gimana? Contohnya air yang masih di laut, ya. Air yang di laut itu jangan diperjualbelikan. Air yang di sungai itu air yang menjadi milik umum. Semua orang berhak mengakses air. Itu jangan dijual, ya. Baik oleh swasta ataupun oleh pemerintah. Pemerintah jangan sampai mengkapling ini laut dijual kepada si fulan, ini kali dijual kepada si fulan. Jangan. Ini daerah yang sifatnya adalah menjadi wilayah publik atau public area. Jadi jangan dijual. Tapi kalau memang orang punya tanah, kemudian ada sumurnya, kemudian sumurnya ada airnya, airnya dikemas, kemudian dijual, ya boleh-boleh saja begitu ya. Ini pendapat jumhur ulama membolehkan. Nah, tetapi kalau pendapat yang kedua, ini pendapat Dhahiriyah, kaum tekstual, menyatakan ya, karena ada hadis tadi, maka tidak boleh menjual belikan air, ya, dengan memahami secara tekstual atas hadis yang tadi saya sampaikan, ya. Nih, jadi karena ada hadis ini, maka secara tekstual, maka menurut madhab Dhahiriyah yang dipelopori oleh Abu Dawud Ad-Dhahiri, ya, dan di antara tokohnya adalah Imam Ibnu Hazm, ya, itu menyatakan bahwa kalau jual beli air itu tidak diperbolehkan, gitu. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan pesan moral dari hadis tadi dan dari kajian tentang ini adalah sebenarnya jual beli air seperti yang terjadi zaman sekarang itu boleh. Tetapi ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh hadis Rasulullah bahwa air itu menjadi kebutuhan setiap orang. Maka kalau bisa, air itu ya jangan diperjualbelikan. Pesan moral yang lebih tegas lagi adalah sebagai umat Islam kita, ayo kita biasakan berbagi air. Ya, di tempat-tempat umum, di masjid, di terminal, di sekolahan, di pesantren, di jalan-jalan. Kalau bisa kita buat itu keran-keran air minum yang bisa diakses, bisa diambil oleh orang siapa saja, seperti kita dapati di bandara gitu loh. Urusan ada orang yang mau dan tidak mau meminum air itu urusan belakangan. Tetapi semua orang butuh air. Tidak semua orang punya duit, tidak semua orang bisa beli air minum. Seperti di bandara, tidak semua orang yang di bandara itu pasti kelebihan duit terus bisa beli air minum. Ada yang mau beli air minum satu botol isinya harganya 20.000, 15.000, silakan. Tetapi ada orang yang mungkin modalnya cekak, duitnya pas-pasan, dia kepengen minum. Nah, dia bisa minum dari air yang disiapkan di bandara itu kan gratis kan. Nah, pesan moral yang lebih saya tegaskan lagi nih ya, mau tegas lagi. Saya berharap nih kalau bisa, masjid-masjid yang kaya, yang duitnya banyak, buatlah itu, ya, instalasi air minum. Sehingga apa? Orang-orang yang pergi ke masjid itu tidak harus membeli air minum. Biarkan mereka minum gratis. Kalau mereka kepingin minum yang enak, kopi atau teh atau air minum yang bermerek, silakan. Tetapi kan tidak semua jamaah masjid itu kan punya duit banyak. Tidak semua orang yang ke masjid itu orang kaya. Yang ke masjid itu orang kaya dan orang miskin. Nah, di beberapa negara, saya sudah tengok itu ya, misalnya di Emirat Arab, kemudian di Saudi, di Singapura, di Malaysia, masjid-masjid itu banyak yang dilengkapi dengan instalasi air minum kayak keran gitu, tapi didesain sedemikian rupa kayak di bandara, hanya untuk diminum, ya, untuk botol-botol kecil, tidak untuk galon, ya. Karena ini gratis buat semuanya. Pokoknya semuanya ke masjid bisa minum, jangan sampai dia nggak punya duit kemudian dia kehausan. Nah, ini
pesan moral yang terpenting yang ingin saya sampaikan sebenarnya melalui kajian ini. Ini kayaknya di Indonesia belum ada, padahal banyak loh masjid-masjid yang kaya, yang uang kasnya itu kan 1 miliar, 2 miliar, bahkan ya mungkin ada yang lebih dari itu. Tapi kok kayaknya belum ada gitu loh, masjid-masjid di Indonesia yang menyiapkan air minum. Nah, nanti kita akan ketemu di hadis yang lain, di kajian yang lain, nanti akan ketemu hadis begini, an-nasu syurakaun fi thalathin, bil ma'i wal kala'i wan nar, atau kama qala Rasulullah. Nah, kira-kira begini maksudnya, manusia itu berserikat dalam 3 hal, ya, itu alma itu air, wal kala itu rumput, wan nar itu api. Maksudnya adalah 3 hal ini menjadi kebutuhan dasar manusia. Semua orang berhak untuk mengakses. Semua orang berhak untuk mendapatkan air, api, sama rumput. Api itu maksudnya energi. Air ya air, rumput itu tempat-tempat umum. Kalau dulu sih rumput itu tempat menggembala. Mungkin bisa kita tafsirkan dengan lapangan kerja. Semua orang itu butuh air, energi, sama lapangan kerja. Dan ini sekaligus menjadi pesan buat pemerintah, bahwa pemerintah itu punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pemerintah supaya bertanggung jawab gimana semua rakyatnya itu bisa mendapatkan air. Pemerintah bertanggung jawab gimana semua rakyatnya bisa mengakses energi, mendapatkan energi, dan pemerintah juga bertanggung jawab gimana supaya semua rakyatnya itu bisa mendapatkan lapangan kerja. Dan kita sebagai seorang muslim perlu tolong-menolong, bahu-membahu dalam menyiapkan air, energi, dan lapangan kerja buat umat Islam semua. Maka di dalam video yang lain saya pernah sampaikan, yang terbaik profesi bagi umat Islam itu kalau bisa adalah terjun ke dalam industri, bahasanya bikin pabrik, bukan hanya jual beli, bukan distribusi, ya. Selama ini kan orang taunya profesi yang terbaik itu adalah jual beli. Ada yang lebih baik dari jual beli, itu apa? Industri. Bikin pabrik, karena bikin pabrik kita bisa membuka peluang kerja bagi banyak orang. Nah, inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya kajian-kajian saya tentang fikih ekonomi, fikih bisnis, ekonomi dan keuangan itu sudah saya bukukan dalam buku ini ya. 50 materi kajian fikih bisnis. Ini bisa diperoleh secara online ya. Bisa dibeli secara online, nanti cari aja. Nah, di Bukalapak saya menjualnya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.